Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Do you have your breakfast this morning? I hope you have your breakfast and make sure that you have prepared your textbook and writing supplies. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semuanya sudah melaksanakan sholat duha, sudah sarapan, dan pastinya sudah mempersiapkan buku serta alat tulis untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Well, today we are going to continue our third lesson. What's the best movie you have ever seen? The indicators to communication and language objective is students are able to identify and describe things using comparative adjectives to be plus more or er plus than. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga dengan judul Apa film terbaik yang pernah kamu tonton? Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi atau mengenali dan menjelaskan sesuatu benda menggunakan perbandingan kata sifat dengan rumusnya to be plus more, menyatakan lebih atau er, plus than, daripada. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas bagian F, picture prompts, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu comparative adjective dan apa itu superlative adjective. Jadi, comparative adjective merupakan kata sifat yang menyatakan perbandingan atau lebih dari, sedangkan superlative adjective merupakan kata sifat yang menyatakan paling. Di sini ada contoh bigger menjadi biggest, louder menjadi loudest, better menjadi best, more expensive menjadi most expensive, more beautiful menjadi most beautiful, more adventurous menjadi most adventurous. Bigger lebih besar, biggest paling besar, louder lebih keras suaranya, loudest paling keras suaranya, better lebih baik, best paling baik, more expensive lebih mahal menjadi most expensive paling mahal, more beautiful lebih cantik menjadi most beautiful paling cantik, more adventurous lebih berani menjadi most adventurous paling berani. Kita lihat perbedaan antara 3 contoh kalimat kata awal dan 3 contoh kata berikutnya. Bigger, big, satu ucap, maka di sana bertambah huruf er yang menyatakan lebih dan est untuk menyatakan paling. Sedangkan untuk kata expensive, beautiful, dan adventurous, karena pengucapannya lebih dari 2 suku kata, maka kita gunakan kata more untuk menyatakan lebih dan most untuk menyatakan paling. Expensive, 3 pengucapan. Beautiful, 3 pengucapan. Adventurous, 4. Jadi sekali lagi, kalau pengucapannya hanya 1 ucap, big, loud, better, atau 2, kita tambahkan e dan r, menyatakan lebih. est untuk menyatakan paling. F. Picture prompts, track 11. Untuk bagian F, seperti biasa, siswa akan mendengarkan audio track 11. Di sini ada beberapa kosakata baru, ada expensive, mahal tadi, the red jacket, jaket berwarna merah, the pink jacket, jaket berwarna pink. Number 2, beautiful, cantik, the sunflowers, bunga matahari, the roses, bunga mawar. Adventurous, berani, going to the water park, pergi ke wahana air, walking your dog, mengajak jalan-jalan anjingmu. Number 4, intelligent, cerdas, pandai, pintar, the parrot, burung beo, dan the dolphin, lumba-lumba. Number 5, colorful, berwarna, painting of the sailboats, lukisan
perahu, atau painting of the heart, lukisan bentuk hati. Number 6, delicious, enak, ada kiwi and mango. Selamat mendengarkan. G. Read and answer the questions. A lesson from Grandpa. Sebuah pembelajaran dari kakek. I spent last summer at my grandparents' house. Saya menghabiskan waktu liburan musim panas saya di rumah kakek dan nenek. They live in the country. Mereka tinggal di sebuah negara bagian. And the house is very simple. Dan rumah mereka itu sangat sederhana. They don't have a TV. Mereka nggak punya TV. They don't even have a phone. Bahkan mereka pun nggak punya handphone ataupun telepon seluler. Staying at their house was one of the most difficult things I have ever done. Tinggal di rumah mereka merupakan salah satu hal yang paling sulit yang pernah saya lakukan. But I'm glad I did it. Tapi saya sangat bahagia karena saya bisa melewatinya. One day, suatu hari, Grandpa took me to his special place. Kakek mengajakku ke tempat paling istimewanya. We hiked for a long time. Kami mendaki untuk beberapa waktu yang lama. And then we sat under a giant tree. Kemudian kami duduk di bawah pohon yang sangat besar. I was bored. Saya bosan, and I wanted to have an adventure in the forest. Dan saya menginginkan memiliki petualangan yang menakjubkan di hutan. But Grandpa made me stay. Tapi kakek memintaku untuk tetap di sana. He told me to close my eyes and take deep breaths. Kakek memintaku untuk menutup mata dan menghirup nafas dalam-dalam. Then he asked me if I noticed anything new. Kemudian kakek bertanya apakah aku merasakan sesuatu yang baru. What did I smell? Apa yang saya hirup? Feel, rasakan, and hear, dengar. I didn't notice anything at first. Saya nggak merasakan sesuatu yang baru pada awalnya. But after a few minutes, it was incredible. Tapi setelah beberapa menit kemudian, hal tersebut menjadi hal yang luar biasa. There was a wonderful smell from the trees. Tiba-tiba ada aroma yang sangat indah dari pohon, aroma yang sangat wangi dari pohon. The ground was hard. Permukaan tanah keras kasar. I could hear a frog. Saya bahkan bisa mendengar suara katak. I even heard the wind blowing through the trees. Saya pun dapat mendengar hembusan angin melalui pepohonan. Finally, akhirnya, I opened my eyes. Saya membuka kedua mata saya. Everything was so colorful. Segala sesuatunya menjadi sangat berwarna. It was the most beautiful place I have ever seen. Di sana merupakan tempat yang paling indah yang pernah saya lihat. Nah, dari teks ini, kita coba jawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Which house is simpler? His parents' house or his grandparents' house? Rumah mana yang lebih sederhana? Rumah kedua orang tuanya atau rumah kakek neneknya? Ya, his grandparents' house is simpler. Rumah kakek neneknya lebih sederhana. Number 2. What is one of the most difficult things he has ever done? Apa hal yang paling sulit yang pernah dia lakukan? A. Making a TV with his grandpa. B. Staying at his grandparents' house all summer. Or C. Sitting under the tree with his grandpa. Apa yang paling sulit dia bilang? Ya, staying at his grandparents' house all summer. Number 3. What did he notice after he closed his eyes? Apa yang dia rasakan setelah dia menutup matanya? He noticed a wonderful smell from the trees. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian H dan juga bagian I. Writing chess. H. Complete the conversation.
Untuk bagian H, siswa akan melengkapi percakapan berdasarkan petunjuk gambar yang ada di setiap nomor. Di sana kita lihat ada jaketnya Brad, ada jaketnya Kara, dan juga jaketnya Dena. Pertanyaannya nomor 1 bagian A. Who's colorful, Brad's or Dana's? Karena di sini ada dua benda yang dibandingkan, berarti di sini comparative adjective atau yang menyatakan lebih. Kita berarti menggunakan more. Whose jacket more colorful, Brad's or Dana's? Kita lihat punya siapa yang lebih berwarna, punya Brad atau Dana. Oke, Dana's jacket is more colorful. Jaketnya Dana lebih berwarna. Pertanyaan selanjutnya, which is the most colorful? Mana yang paling berwarna? Ya, Kara's jacket is the most colorful. Kalian boleh catat di buku paket kalian masing-masing. Number 2. Di situ titik-titik expensive. The orchids or the sunflowers? Ada orchids, bunga anggrek, dan juga sunflower, bunga matahari. Which are more expensive? Mana yang lebih mahal? The orchids or the sunflowers? Bunga anggrek atau bunga matahari? Mana yang lebih mahal? Ya, the orchids were more expensive. Bunga anggrek lebih mahal. Masih pertanyaan yang selanjutnya nomor 2, which is the most expensive? Mana yang paling mahal di antara rose, orchids, and sunflowers? Ya, the roses is the most expensive. Bunga mawar paling mahal harganya. I read and answer the questions. Baca dan jawab pertanyaannya. Number 1. Kelly exercised a lot today. Kelly berolahraga pagi ini. Some of the exercise she did were more difficult than the others. Beberapa olahraga yang dilakukannya lebih sulit daripada yang lain. She jogged for a long time. Dia berlari pagi untuk waktu yang lama because it is her favorite exercise. Karena berlari pagi merupakan olahraga favoritnya. It is always easy to jog. Mudah untuk berlari pagi. Then she did push-ups and sit-ups. Kemudian dia melakukan push-up dan juga sit-up. She thought that the sit-ups were okay. Dia merasa bahwa sit-up masih mudah dilakukan. But she hated the push-up. Tapi dia benci melakukan push-up. They were too hard. Push-up itu sangat melelahkan. A. Which was more difficult? Mana yang lebih sulit menurut Kelly? Jogging or doing sit-ups? Melakukan lari pagi atau sit-up? B. Which exercise was the most difficult? Olahraga mana yang dirasa paling sulit oleh Kelly? Semua jawabannya ada di teks nomor 1. Number 2. Tom's dog listens very well. Anjingnya Tom bisa mendengar dengan sangat baik. He can do a lot of tricks. Dia bisa melakukan berbagai macam trik. And he never does anything bad. Dan anjingnya Tom tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Sarah's dog can't do any tricks. Anjingnya Sarah tidak bisa melakukan berbagai macam trik. Sarah tries to teach her dog. Sarah sudah melatih anjingnya untuk melakukan hal-hal yang baik. But her dog never learns. Tapi anjingnya tidak pernah mau belajar. Pam's dog knows a few tricks. Anjingnya Pam mengetahui beberapa trik. But not as many tricks as Tom's dog. Tapi tidak sebanyak trik yang dipelajari atau diketahui oleh anjingnya Tom. Nah, di sini pertanyaannya, which dog is more intelligent? Pam's or Sarah? Anjing siapa yang lebih pintar? Anjingnya Pam atau anjingnya Sarah? B. Which dog is the most intelligent? Anjing manakah yang paling pintar? Di antara anjingnya Tom, Pam, dan juga Sarah.
Thank you and happy learning, students. Stay safe, stay happy and healthy with family. Don't forget to wash your hands, use hand sanitizer, and always put on your mask wherever you go. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia bersama keluarga, selalu rajin cuci tangan dan gunakan hand sanitizer, serta mengenakan masker kemanapun kalian pergi. I'll see you next week and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.